Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang regresi dan korelasi dengan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ahmad Jurnaidi Wahidin, MKom. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu dengan Febrianti Manalu dengan NIM 15210270, lalu ada Mas Sarman Gia dengan NIM 15210169, ada Duta Arya Wibisono dengan NIM 15210041, dan saya sendiri Sandi Ibrahim Lazuardi dengan NIM 15210271. Regresi. Regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Lalu korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan atau measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Mas Sarman Gia. Baik, saya bakal melanjutkan sambungan dari teman saya, yaitu mulai dari analisa regresi. Regresi sederhana hubungan antara dua variabel, yaitu X, variabel bebas, dan Y, variabel tak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif. Analisa regresi sederhana dapat diperoleh dari rumus yang ada di bawah ini, yaitu keterangannya di situ Y variabel terikat, X variabel bebas, A intercept atau disebut dengan konstantan, B koefisiennya regresi yang disebut dengan slope. Selanjutnya analisa korelasi. Analisa korelasi sederhana dapat digunakan untuk mengukur kekuatan keratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Selanjutnya disambungkan oleh teman kami, Bang Duta. Ya, berikutnya ada koefisien korelasi linear R. Koefisien korelasi linear R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau P ubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik yang menggerombol di sekitar sebuah garis lurus regresi. Berikut rumus dari R, dari koefisien korelasi. Adapun ketentuan pada koefisien korelasi linear R, diantaranya jika B positif, maka R positif. Sedangkan jika B negatif, maka R negatif. Yang kedua, nilai R terletak dari -1 sampai +1. Atau ditulis -1 lebih besar R lebih besar +1. Yang ketiga, bila R mendekati +1 dan -1, maka terjadi korelasi tinggi dan terjadi hubungan linear yang sempurna antara X dan Y. Yang keempat, bila R mendekati 0, maka hubungan linearnya sangat lemah atau tidak ada. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2. Adapun ketentuannya diantaranya nilainya antara 0 dan 1. Untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai P ubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai P ubah X melalui hubungan linear tersebut.
Berikut penelitian kami. Dengan bertanya pada beberapa mahasiswa dan kami mendatanya. Dari penelitian tersebut, kami mendapatkan 10 data laki-laki dan 10 data perempuan, yang dimana data tersebut kami pisah menurut gendernya masing-masing. Berikut pada slide adalah tabel data pengukuran pada laki-laki. Kita mengukur tinggi badan dan size celana. Selanjutnya ada tabel data pengukuran pada perempuan. Untuk yang kita ukur juga sama, tinggi badan dan size celana. Pada tahap kali ini, kami ingin menguji hubungan antara tinggi badan terhadap naik turunnya size celana pada mahasiswa. Pada kali ini juga kami menggunakan 3 tahap perhitungan, yaitu dengan cara manual, dengan menggunakan Excel, dan kami menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, tahap perhitungan akan dijelaskan oleh teman saya, Febrianti. Terima kasih. Nama saya Febrianti Manalu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masuk ke dalam tahap perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Tahap pertama yang kita lakukan untuk perhitungannya, yaitu menginput data yang sudah kita analisis untuk data laki-laki dan data perempuan. Kedua data tersebut kita bedakan dalam perhitungannya. Di sini pada data laki-laki kita input berapa data yang sudah kita dapat. Di sini data tinggi badan dalam satuan sentimeter atau yang kita sebut dengan variabel X, yaitu variabel bebas. Di sini data untuk size celana dalam satuan sentimeter juga. Di sini kita sebut dengan variabel Y atau variabel terikat. Dan kita jumlahkan seluruh hasil data dari X yang kita sebut juga dengan sigma X. Dan kita jumlahkan juga seluruh data dari variabel Y, kita sebut dengan sigma Y. Lalu setelah itu kita kuadratkan hasil dari sigma X. Data yang pertama 160 kita kuadratkan menjadi 25.600 sampai seluruh datanya. Begitu pula dengan data dari Y, kita kuadratkan 28 kita kuadratkan menjadi 784. Kita kuadratkan ke 10 datanya sampai ke 1024. Dan di sini juga kita jumlahkan data dari variabel X dan data dari variabel Y. Ke 10 datanya kita jumlahkan. Dan ini merupakan hasil dari penjumlahan untuk data dari variabel X dan Y. Begitu juga dengan data perempuan. Di sini kita tetapkan juga untuk tinggi badannya atau kita sebut dengan variabel X, dan untuk size celananya yang kita sebut dengan variabel Y, kita jumlahkan juga, maka kita akan dapatkan hasil dari variabel X, yaitu sigma X. Dan kita jumlahkan juga data dari variabel Y-nya, maka kita akan dapatkan hasil dari sigma Y. Di sini kita kuadratkan juga data dari variabel X, dan kita kuadratkan juga data dari variabel Y. Lalu setelah itu kita jumlahkan juga hasil dari data dari variabel X dan variabel Y. Sebelum kita menghitung persamaan regresi dan korelasinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perbedaan regresi dan korelasi. Analisis regresi kita gunakan untuk menghitung atau menganalisis ada tidaknya korelasi di antara variabel X dan variabel Y, atau variabel bebas dan variabel terikat, menggunakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Sebelum kita memasukkan rumus persamaan regresinya, tahap pertama yang kita lakukan yaitu mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai A dan berapa nilai B dari data untuk data laki-lakinya pertama.
nilai A atau yang kita sebut dengan intercept atau konstanta, dan nilai B yang kita sebut dengan koefisien regresi. Untuk memperoleh nilai A, kita menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X dan Y. Dibagi N yaitu banyaknya data. Di sini kita memiliki 10 data masing-masing untuk data laki-laki dan data perempuan. N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Maka kita akan langsung memasukkan masing-masing nilai dari setiap variabel. Di sini sigma Y yaitu 313, kita masukkan 313. Dan sigma X kuadrat yaitu 29692, kita langsung masukkan, dikurang sigma X yaitu 1720 dikali sigma X dan Y, 53886. Dibagi 10, yaitu nilai banyaknya data, terdapat 10, kita masukkan 10 dikali sigma X kuadrat 29692 dikurang sigma X pangkat 2. Sigma X 1720 pangkat 2. Setelah itu, kita langsung dapat mengalihkan 313 dikali 29692. Kita akan dapatkan hasilnya sebesar 92676796. Dikurang 1720 dikalikan dengan 53886. Maka kita akan dapatkan hasilnya 92683920. Dibagi, yang pertama kita kalikan dulu 10 dikali 29692, maka kita akan dapatkan hasilnya 2960920 dikurang kuadrat dari 1720, yaitu kita akan dapatkan hasilnya 2958400. Lalu kita kurangkan nilai dari ini dan kita kurangkan, maka kita akan dapatkan hasilnya minus 7124. Dan kita kurangkan juga nilai dari variabel ini dan variabel ini, maka kita akan dapatkan hasilnya yaitu 2520. Lalu kita bagikan minus 7124, kita bagikan dengan 2520. Maka kita akan dapatkan hasilnya minus 282698. Lalu kita akan mencari untuk nilai dari variabel B-nya. Di sini kita memasukkan rumus N dikali sigma X dan Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Di sini kita akan langsung memasukkan nilai dari setiap variabelnya, yaitu N sebesar 10, sigma X dan Y 53886 dikurang sigma X 1720 dikali sigma Y 313. Lalu N sebesar 10 dan sigma X kuadrat 29692 dikurang sigma X dipangkatkan 2, 1720 pangkat 2. Lalu kita kalikan terlebih dahulu 10 dikali 53886, maka kita akan dapatkan hasilnya 53860 dikurang 1720 dikali 313, maka kita akan dapatkan hasilnya 538360. Lalu 10 dikali 29692, kita akan dapatkan hasilnya sebesar 296920 dikurang pangkat 2 dari 1720. Kita akan dapatkan hasilnya 2958400. Lalu kita kurangkan 53860 dikurang 538360. Kita akan dapatkan hasilnya 500. Lalu 296920 dikurang 2958400. Kita akan dapatkan hasilnya 2520. Lalu kita bagikan 500 dibagi 2520. Maka kita akan dapatkan hasilnya 0,198413. Setelah kita menemukan nilai dari A dan nilai dari B-nya, kita akan masuk langsung ke rumus persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita akan langsung di sini masukkan rumus Excel-nya, yaitu Y sama dengan A
yaitu ini, I12 ditambah M12 dikali 1 nilai X-nya. Maka kita akan dapatkan minus 62587. Setelah kita masuk untuk mendapatkan persamaan regresinya, kita langsung masuk untuk data yang kedua, yaitu data untuk perempuan. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita cari dulu nilai dari A dan nilai dari B-nya. Kita masukkan sigma Y senilai 288 dikali 250801, yaitu sigma X kuadrat, ya. Sigma X 1583 dikali sigma X dan Y 45642 dibagi N 10 sigma X kuadrat 250801 dikurang sigma X pangkat 2. 1583 pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 288 dikali 250801 yaitu 722 30688 dikurang 1583 dikali 45642. Maka kita akan dapatkan hasilnya 722 512 86. Lalu kita kalikan 10 dikali 250801 yaitu 2508010 dikurang 1583 pangkat 2 2508889. Kita kurangkan 722 30688 dikurang 722 51286. Kita akan dapatkan hasilnya minus 20598. Dan kita kurangkan juga untuk 2508010 dikurang 2505889. Maka kita akan dapatkan hasilnya 2121. Lalu kita bagikan minus 20598 dibagi 2121. Maka kita akan dapatkan hasilnya minus 9,71146. Begitu juga untuk nilai B-nya, kita akan memasukkan rumusnya dan langsung menginput setiap nilai dari variabelnya. N 10, variabel dari sigma X dan Y 45642 dikurang sigma X-nya 1583 dikali sigma Y 288. Lalu dibagi N 10 sigma X kuadrat 250801 dikurang sigma X pangkat 2 1583 pangkat 2. Lalu kita tinggal kalikan 10 dikali 45642, maka kita akan dapatkan hasilnya 456420. Lalu 1583 dikali 288 yaitu 455904 dibagi 10 dikali 250801 yaitu 250810 dikurang nilai dari 1583 pangkat 2 yaitu 2508889. Lalu kita tinggal kurangkan 25620 dikurang 455904 yaitu 516 dan 2508010 dikurang 2505889 yaitu 2121. Lalu tinggal kita langsung bagikan 516 dibagi 2121. Maka kita akan dapatkan hasilnya 0,243281. Lalu kita langsung masukkan rumus persamaan regresinya. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita akan langsung masukkan nilai dari A minus 9,71146, nilai dari A I26 ditambah nilai dari B M26 dikali X1. Kita akan dapatkan hasil dari persamaan regresinya Y sama dengan A ditambah B dikali X sama dengan minus 9,46818. Setelah kita selesai untuk menghitung berapa persamaan regresinya, kita akan langsung masuk untuk menghitung analisa korelasinya. Atau bisa juga kita sebut untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel. Yaitu kita menggunakan
koefisien korelasi linier atau R menggunakan variabel peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik menggerombol sekitar mengubah garis lurus regresi. Dengan rumus R sama dengan N dikali sigma dari X dan Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Maka kita akan langsung memasukkan nilai dari setiap variabelnya. N bernilai 10, sigma X dan Y bernilai 53886, dikurang sigma X 1720, dikali sigma Y 313, dibagi akar dari 10, sigma X kuadrat 29692 dikurang 1720 pangkat 2 nilai dari X kuadrat 1720 dipangkatkan 2 dikali 10 dikali sigma Y kuadrat 9811 dikurang sigma Y pangkat 2 313 pangkat 2. Maka kita akan dapatkan hasil 500 dibagi akar dari 2520 dikali 141. Setelah itu, kita akan dapatkan hasilnya. Kita kalikan dulu 2530 dikali 141, lalu kita akarkan, maka hasilnya 596087. 500 dibagi 596087, maka nilai R-nya adalah 0,8388. Selanjutnya, di sini kita melanjutkan untuk perhitungan berapa nilai R untuk data perempuannya. Di sini kita masukkan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Maka kita masukkan nilai dari setiap variabelnya. N 10, sigma X Y 45642 sesuai dengan ini, dikurang sigma X 1583 dikali sigma Y 288 dibagi akar dari N 10 sigma X kuadrat 250801 dikurang sigma X pangkat 2 1583 pangkat 2 dikali N 10 sigma Y kuadrat 8368 dikurang sigma Y pangkat 2 288 pangkat 2. Maka kita akan dapat hasilnya sebanyak 516. Ini juga kita kalikan 10 dikali 250801 dikurang 1583 pangkat 2 sebanyak 2121. 10 dikali 8368 dikurang 288 kuadrat sama dengan 736. Akar dari 2121 dikali 736, maka kita akan dapatkan hasilnya 1249422. Langsung kita bagikan 516 dibagi 1249422, maka kita akan dapatkan hasilnya 0,00413. Setelah ini, kita akan langsung melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Sini kita masuk ke data analisnya. Kita masukkan data dari laki-laki dan data dari perempuan. Kita lakukan data analisnya satu persatu. Di sini kita bisa langsung masuk ke bagian data. Lalu kita pilih di sini data analysis. Terus di sini kita pilih regression. Lalu di input Y range-nya, di sini kita masukkan range dari Y-nya. Dari 28 sampai 32.
Lalu kita input X range-nya dari 160 sampai 173. Lalu kita masukkan di sini di mana outputnya akan keluar. Kita pilih D2. Lalu kita bisa langsung klik OK. Di sini akan langsung keluar untuk hasil dari data analisisnya menggunakan Excel. Di sini kita dapatkan hasil dari R-nya 0,8388. Kita akan lihat. Untuk data laki-laki, kita dapatkan hasilnya 0,8388 sesuai dengan yang kita hitung secara manual. Lalu, di sini kita lihat juga untuk hasil dari nilai intercept-nya, koefisien intercept-nya, yaitu minus 28269, kita sesuaikan. Koefisien intercept-nya, yaitu A, koefisien intercept-nya. Di sini nilainya minus 2,82 sesuai dengan yang kita hitung secara manual. Dan nilai dari X variabel satunya 0,1984 kita sesuaikan. Nilai dari X variabelnya yaitu kita sebut B di sini 0,1984 sesuai dengan apa yang kita hitung secara manual. Ini untuk data laki-lakinya. Kita ulang lagi untuk perhitungan data perempuannya. Di sini kita ulang lagi dari awal, kita masuk ke data analisis, pilih regression, lalu kita masukkan lagi, kita hapus, kita input Y range-nya dari 26 sampai ke 29. Kita cantumkan lagi di sini X range-nya dari 153 sampai 160. Di sini kita input di mana outputnya akan keluar. Kita pilih D. Kita pilih D25. Maka di sini akan keluar outputnya hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini akan kita sesuaikan juga. Di sini kita langsung lihat untuk hasil dari data analisis regression menggunakan Excel-nya. Untuk data perempuan, kita langsung lihat di sini nilai dari R-nya 0,4, kita sesuaikan 0,41, ya. Masuk ke variabel intercept-nya, atau kita sebut dengan A. Di sini nilainya, koefisiennya minus 9711, kita sesuaikan. Nilai A yang kita dapat minus 9711. Dan lalu nilai variabel X-nya, atau kita sebut dengan B, kita dapat 0,243, kita sesuaikan 0,243, ya. Bisa kita dapatkan hasilnya bahwa perhitungan secara Excel menggunakan data analisis sama dengan kita menghitung secara manual. Setelah kita selesai melakukan perhitungannya menggunakan manual maupun dengan Excel, setelah kita sudah mendapatkan nilai dari tiap variabel A, B, dan kita sudah menentukan persamaan regresinya, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk koefisien determinasi atau R2 untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai peubah X melalui hubungan linier tersebut. Untuk menyatakan nilai dari koefisien determinasi, kita bisa langsung mengalihkan nilai dari R dikali 100. Untuk nilai dari R, data laki-laki, kita mendapatkan hasilnya R sama dengan 83,88, maka kita akan langsung kali 100, maka hasilnya adalah 83,88%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel tinggi badan terhadap variabel size celana atau Y pada mahasiswa laki-laki bernilai positif dan sangat besar, hingga hampir mendekati 1, yaitu sebanyak 83,88%. Sementara dari hasil data perempuan yang sudah kita hitung tadi,
kita sudah mendapatkan persamaan regresi liniernya. Kita sudah mencari juga untuk nilai R-nya, yaitu sebesar 0,000413. Maka kita bisa mengalihkan R dikali 100, maka hasilnya adalah 0,0413%. Maka dari itu, kita simpulkan bahwa pengaruh tinggi badan perempuan terhadap naik turunnya size celana bernilai positif, namun sangat kecil hingga hampir mendekati 0. Maka kita simpulkan bahwa tinggi badan tidak berpengaruh pada naik turunnya size celana pada mahasiswa perempuan. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai regresi dan korelasi menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membuat diagram pancarnya menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di aplikasi SPSS. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik variable view. Di sini kita masukkan variable X. Dan yang kedua kita masukkan variable Y. X dan Y ini adalah untuk X ini tinggi badan dan Y ini size celana. Jadi saya tulis seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke data view. Di data X ini kita masukkan data laki-laki dengan tinggi badan ya. Di sini kita masukkan sampai bawah, kita Ctrl C, kita copy lalu kita paste di sini. Dan untuk Y ini kita masukkan lagi data yang sudah kita buat di Excel. Kita copy lalu kita paste di sini. Lalu selanjutnya setelah kita masukkan semua data di aplikasi SPSS, selanjutnya kita klik analis, kita pilih yang regression, lalu kita klik yang linear. Nah, yang di sini untuk data X ini kita masukkan ke independent dan Y ini kita masukkan ke dependent. Untuk pengaturannya biarkan seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu di sini muncul ada variabel entered atau remove, ada model summary, ada ANOVA dan coefficients. Ini untuk data laki-laki. Selanjutnya kita buat lagi untuk data perempuan dengan cara klik file, new, klik data, kita klik lagi variable view, kita masukkan lagi variable X dan Y. Lalu kita masukkan data tinggi badan atau variable X dari data perempuan, kita copy, lalu kita masukkan di sini, kita pindahkan di sini. Untuk data Y ini ada size celana dari perempuan, kita copy datanya, kita paste. Lalu setelah seperti ini, sudah kita masukkan datanya, kita klik analis, kita klik lagi regression dan linear. Sama untuk data X ini kita masukkan atau kita pindahkan ke independent, dan untuk data Y ini kita masukkan ke dependent. Lalu klik OK. Lalu muncul lagi untuk ini data laki-laki, data set pertama itu data laki-laki, dan untuk data set kedua itu data perempuan. Seperti ini, ada variable entered, model summary, ada ANOVA dan coefficient. Seperti ini datanya kurang lebih. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka sekian dari presentasi dari kami kelompok 7 mengenai regresi dan korelasi. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk sesi tanya jawab dialihkan lewat WA Group. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.